Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin dari jurusan Asuransi Syariah semester 5C dengan nomor NIM 1914374. Saya di sini akan memaparkan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu dosen dengan mata kuliah Aktuaria, dosen pengampu Ibu Agus Apriani. Baik, langsung saja saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan peran OJK dalam asuransi kendaraan bermotor. Beberapa kasus non pembayaran yang diklaim oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor sebagian besar tidak dipermasalahkan oleh alasan karena jumlah yang tidak terlalu besar dibandingkan biaya bantuan hukum. Selain itu, ada karena tidak mengerti proses atau kemana konsumen. Jadi beberapa konsumen memang tidak mengerti terhadap biaya dan bagaimanapun dia mengasuransikan kendaraan bermotor seperti apa. Nah, yang karena tidak mengerti proses atau kemana konsumen melakukan pengabdian, padahal sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK bekerja sebagai pengatur dan pengawas jasa asuransi. Dan pada pasal 28 sampai 31 menyebutkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen. Pemermasalahan penelitian ini antara lain bagaimana pelaksanaan fungsi Otoritas Jasa Keuangan OJK sebagai aparatur dan pengawas terhadap perusahaan asuransi kendaraan bermotor, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen jika terjadi kasus non pembayaran yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosial legal, ataupun yang saya paparkan adalah dari sosial legal. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan didukung dengan analisis perspektif. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif hasil dari penelitian. Ini pelaksanaan fungsi OJK sebagai pengatur dan pengawas terhadap perusahaan asuransi kendaraan bermotor dan di segala aspek, baik dalam aspek hubungan pihak asuransi kendaraan bermotor dengan konsumen maupun dengan OJK yang berupa pengaturan OJK maupun surat edaran dengan OJK. Peran-perannya yang pertama itu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap asuransi kendaraan bermotor, dan yang kedua ada peran mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, dan yang ketiga melakukan pengawasan pemeriksaan penyelidikan perlindungan konsumen. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana penggunaan asuransi kendaraan bermotor pada masyarakat sekarang? Oke, pertama syaratnya nasabah hanya perlu membayar premi satu kali dan otomatis mendapatkan perlindungan selama 1 tahun. Jika kita bisa memperpanjang masa asuransi jika memang itu perlu. Jadi ketika kita memang ingin memperpanjang lebih dari 1 tahun, maka kita juga bisa. Yang kedua yaitu cakupan perlindungan asuransi kendaraan umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ARIS ataupun yang bisa disebut komprehensif, data total loss only atau yang disebut TLO. Perlindungan ARIS akan mengganti kerugian total maupun sebagian, sementara untuk TLO hanya menanggung kerugian total saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas jawaban yang saya berikan, dan bila kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.